Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian jemaah salat maghrib di Masjid Madya Maunkarso dan juga kajian parkiran dakwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bosan untuk bersyukur kepada Allah karena kita juga tidak pernah bosan untuk menerima kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya mewasiatkan kepada diri pribadi dan juga hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, akhir Syawal ya, kita di penghujung Syawal ya. Ketika kemarin bersama-sama kita menjalani bulan Ramadan dengan berbagai amal ibadah kita, dan ketika di bulan tersebut kita sering mendapati para ustadz, para kiai, para penceramah mendengungkan hadis Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lainnya man qoma ramadhana, barang siapa yang siam ataupun qiyam di bulan Ramadan dan didasari penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang dahsyat karena dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan selama ini ketika kita berada di bulan Ramadan, kemudian kita melaksanakan siam, berpuasa dan juga qiyam, salat-salat kita, salat malam kita dan juga lain-lainnya, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya tersebut. Akan tetapi
mungkin kita agak berhati-hati. Maksudnya adalah jangan terlalu gembira dulu, karena pantas tidak kira-kira mendapatkan itu gitu. Kalau kita menilik siam kita kemarin seperti apa, kita yang tahu. Qiyam kita malam-malamnya seperti apa, kita yang lebih tahu. Dan Allah Maha tahu. Jadi kadang pantaskah kita termasuk orang yang digolongkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi tadi? Nah, ini kadang kita menjadi agak khawatir gitu. Atau paling tidak ketika Ramadan tersebut kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lagi-lagi kita juga perlu mendapatkan kekhawatiran di dalam diri kita, karena kita juga tahu kualitas malam-malam kita di bulan Ramadan seperti apa. Pantaskah kita juga mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Namun bagaimanapun pula hadirin sekalian, ketika kita sampai hari ini kok masih hidup, pantaslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merupakan hamba-hamba Allah yang ditakdirkan melewati bulan Ramadan dengan segala pernik amal ibadah kita. Dan kita berdoa kepada Allah sebagaimana para salafus saleh ketika mereka usai melaksanakan sholat Id, ketika bertemu dengan saudara-saudaranya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadahku dan juga ibadahmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di sisi lain hadirin sekalian, bahwasanya rahmat Allah itu sangatlah luas, tak terbatas. Akan tetapi memang rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang taat, yang banyak melakukan amal soleh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ketika kita melihat di bulan tersebut memang merupakan bulan pendidikan. Betapa kita mengatakan bulan tersebut adalah bulan pendidikan, karena kita betul-betul ditempa ketika di luar bulan Ramadan di siang hari perkara-perkara yang sejatinya itu halal dan boleh kita makan di luar bulan Ramadan. Namun ketika di bulan Ramadan kita mampu untuk taat kepada Allah, tidak melanggarnya, ya, tidak makan, tidak minum, tidak bertemu dengan istri, ya, dan juga hal-hal yang membatalkan lainnya. Padahal itu adalah perkara yang halal, ya. Bojo ya bojone dhewe, ya panganan-panganane dhewe, ngombe-ngombene dhewe, diombe ya ora apa-apa. Itu kalau di bulan luar Ramadan di siang hari boleh kita melaksanakan. Akan tetapi di bulan Ramadan dan kita taat, ya, tidak makan, tidak minum, ya. Terhadap yang halal saja kita itu bisa melakukan, ya, untuk taat kepada Allah, tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Tentu terhadap perkara-perkara yang haram, pastinya kita juga harus bisa menahan diri untuk tidak melanggarnya. Inilah yang menjadi pelajaran yang paling utama di bulan Ramadan, yakni untuk menghadirkan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di luar Ramadan pun, kalau di dalam Ramadan kita bisa menjaga diri kita, maka di luar Ramadan pun juga mulut kita juga harus dijaga, telinga kita, mata kita, bahkan hati kita dari perkara-perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kita, bahkan perabot rumah tangga kita juga benar-benar dari perkara yang halal, bukan dari hasil merugikan orang lain, dan juga tidak menguntungkan orang lain dengan cara yang tidak benar. Ini maksudnya gimana? Kalau menguntungkan orang lain tapi dengan cara yang tidak benar, ada yang dimaksudnya? Kenapa? Kita memperoleh perabot rumah tangga, ya. Yang pertama adalah benar-benar itu adalah hasil yang halal, tidak merugikan orang lain, tetapi juga tidak menguntungkan orang lain dengan cara yang tidak benar, yakni dengan cara riba. Ya, ini kita harus menjauhi hal tersebut, ya. Karena halalan thayyiban itu selain melahirkan amalan-amalan
yang baik, nantinya dia juga merupakan syarat diterimanya amal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya perkara yang halal ya. Seteguk air yang masuk ke dalam kerongkongan kita ataupun sebutir nasi yang masuk ke dalam perut kita, haruslah itu diyakini betul yang dimasukkan tersebut melalui mulut kita atau mulut anak-anak dan istri kita ya, itu adalah benar-benar halal. Karena Kanjeng Nabi pernah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtu fannaru aula bih. Jadi perkara ataupun setiap daging yang tumbuh yang itu berasal dari perkara yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani, baik secara zatnya ataupun cara mendapatkannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awal tadi saya sebutkan sebuah ayat yang menjadi muqaddimah dari setiap dai seringnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Dan janganlah mati kecuali kalian itu dalam kondisi taat kepada Allah. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi iman ada di dalam diri kita. Karena Allah itu akan mewafatkan seorang hamba sebagaimana kebiasaan kehidupannya. Yen kulinane maksiat, ya bisa jadi dia akan diwafatkan dalam melaksanakan maksiatnya, atau ketika dia terbiasa untuk melaksanakan ketaatan, maka dia akan diwafatkan dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara adalah kematian sebuah keniscayaan dan kita tidak tahu kapan datangnya, maka dari itu persiapkan semenjak sekarang agar kita benar-benar akhir hidup kita adalah akhir hidup yang baik ataupun husnul khotimah. Karena adalah innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya tadi. Akhir hidup kita yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan tadi bahwasanya disebutkan seseorang akan diwafatkan, seorang hamba itu diwafatkan Allah dalam kondisi kebiasaan hidupnya ya. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi tentang masalah mati ya, akhir hidup ya. Ini sesuatu yang sangat penting sekali kita persiapkan sejak sekarang. Karena di dalam sebuah hadis ya, ketika Kanjeng Nabi pernah bersabda ya, ketika ditanya oleh para sahabatnya, siapakah orang yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, orang yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati, kemudian paling baik dia itu mempersiapkan kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perlu mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan mengingat kematian tersebut. Karena orang yang cerdas itu adalah senantiasa zikrul maut dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Ada keutamaan-keutamaan tentang bagaimana seseorang itu mengingat mati. Yang pertama, karena dengan mengingat mati itu ya, mengingat mati itu, zikrul maut, itu adalah sebuah ibadah tersendiri. Karena apa? Karena itu merupakan perintah Kanjeng Nabi tadi. Jenengan mengingat mati itu sudah sebuah ibadah yang itu bisa bernilai pahala. Karena tadi dikatakan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya orang yang paling cerdas itu adalah orang yang zikrul maut, orang yang dia itu yang ingat mati dan yang paling baik mempersiapkan datangnya kematian tersebut. Jadi bahwasanya seseorang itu dengan mengingat saja, seseorang dia telah mendapatkan ganjaran, karena ini telah diperintahkan oleh suri teladan kita, qudwah kita Nabi Muhammad SAW. Ini keutamaan mengingat mati saja, ini sudah mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua adalah keutamaan mengingat mati ini juga akan bisa menjadikan seseorang itu khusyuk di dalam sholatnya.
ya, khusyuk di dalam sholatnya. Sering ketika saya membicarakan tentang khusyuk perkara sholat, bagi bapak-bapak yang terbiasa untuk sholat itu menggunakan sarung, tolong ya, kalau tumpalnya ditaruh di belakang itu kan biasanya ada cap ya, entah gajah terbang atau gajah ngesot atau mangga, jeruk, kueni dan lain sebagainya, itu ada tulisannya di belakang, itu tolong taruh di atas atau diambil saja. Jenengan bisa khusyuk karena jenengan posisinya pas di depannya tembok, tidak ada capnya, tapi belakang jenengan ya, itu menjadi kadang agak tergoda. Sakjane ora diwaca ning ketok gitu. Jadi ya tetap terbaca dan itu mengurangi kekhusyukan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, yakni yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, di antara bagaimana seseorang itu bisa khusyuk, ya di antara juga dengan mengingat mati tadi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ingatlah kematian di dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati di dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat yang tidak menyangka bahwa dia itu masih punya kesempatan untuk melakukan sholat yang lainnya, yaitu sholat terakhir, tidak akan sholat lagi. Maka sholat itu benar-benar diperbagus, benar-benar nanti bisa menghadirkan kekhusyukan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dalaimi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak semuanya, ketika kita menghadirkan tadi ingatan kita kepada kematian sehingga kita bisa khusyuk di dalam salatnya, maka kita pernah mendengar tentang ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah ataupun bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu itu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah besok itu mati. Besok itu nek hari ini saya yuk Selasa kuwi mati. Hanya saja beberapa uraian atau beberapa keterangan yang kita dapatkan, kita sering ada kekeliruan ya, karena selama ini tentang ikmalid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan tadi banyak yang mengartikan dia carilah duniamu yang banyak ya, untuk bekal kehidupanmu yang sangat lama ya. Sehingga kadang-kadang ketika dia mencari penghasilan untuk mencari bekal dunia itu sampai serakah ya, sikut sana sikut sini, injak tanah injak sini, jilat sana jilat sini, bahkan abai terhadap perkara-perkara yang haram tadi. Karena tadi dia mencari dunia yang banyak untuk kehidupan yang lama ya. Karena tadi dia mengatakan ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu itu hidup selamanya. Bukan seperti ini maksudnya. Maksudnya adalah ketika hari ini kita itu sudah bekerja sesuai syar'i, sudah berupaya dengan sekuat tenaga ya, dan sungguh-sungguh, kemudian hasilnya kok tidak seberapa, tidak sebagaimana yang kita inginkan, tidak masalah. Besok masih ada hari ya. Kok besok lagi ternyata kok masih seperti itu, kita sudah berusaha dengan sesuai syar'i, sudah bersungguh-sungguh, kok mendapatkan hanya segitu saja, tidak masalah. Besok lagi seperti itu lagi ya tidak apa-apa, besok masih ada hari. Dan begitu seterusnya, seolah-olah hari itu tidak habis. Itu untuk perkara dunia. Akan tetapi ketika dia beramal untuk akhirat, maka ya anggap saja besok itu mati. Ketika kita beramal untuk akhirat, maka sekarang ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sekarang juga dan segera. Ketika malam ini misalkan berkeinginan untuk sholat malam, ya sudah, nanti misalkan habis sholat isya kemudian yuk paling tidak sholat witir 1 kali itu, paling tidak, karena besok sudah tidak ada kesempatan lagi.
Ketika pengen sedekah, ya sudah sedekah saja, tidak usah ditunda-tunda, karena besok tidak ada kesempatan lagi besok itu, karena besok sudah mati. Ya. Atau juga karena kita itu mempunyai kesalahan, entah kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, tetangga kita atau teman kita, tidak usah nunggu besok-besok, sekarang minta maaf, karena besok kita sudah mati, tidak ada kesempatan lagi. Ya. Maka ketika ada perkara-perkara yang untuk akhirat tadi, bersegera. Pernah di dalam sebuah kisah itu, ya seseorang ya syekh gitu, yo kiai lah, duit santri oke. Ketika dia berada di hammam, di kamar mandi itu, dia itu juga melepas pakai baju-bajunya, kan ada baju luar sing gamis itu, atau mungkin baju dalamnya ada, terus ada yang dalemannya juga. Ketika di luar itu terdengar ada seseorang yang membutuhkan gamis gitu, itu kemudian di dalam kamar mandi itu sampai dia teriak ya ke santrinya itu, nang kui wehno kui gamisku itu wehke. Itu masih di dalam kamar mandi. Itu ya mungkin santrinya itu agak bingung loh, mosok iku kiyaine nggih nggon jero kamar mandi sambil teriak-teriak seperti itu ya. Kenapa? Karena dia khawatir ketika dia sudah keluar dari kamar mandi, niat untuk bersedekah itu tidak ada, dan belum tentu dia bisa meyakinkan dirinya kalau keluar mandi itu dia masih hidup. Makanya begitu di dalam kamar mandi dan ada orang yang sangat membutuhkan, maka dia teriak dari dalam, "Kucung, tolong diwenehke." Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti tadi, "Imal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Ya, jadi jangan salah mengartikan. Kalau masalah dunia ya setitahnya tetap optimal, tetap dengan koridor syar'i. Tetapi kalau seandainya hasilnya tidak seberapa, tidak masalah, besok masih ada hari lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingat kematian itu juga menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak dia akan mati, pasti mati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 57 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Tsumma ilaina turja'un. Bahwa setiap yang bernyawa itu ya, pasti akan merasakan mati. Yang bernyawa siapa? Kulolan panjenengan sami itu bernyawa dan pasti mati. Hanya saja kan 3 rahasia kematian yang sering saya sampaikan. Yang pertama adalah kapan waktunya kita tidak tahu. Kemudian di mana mati kita tidak tahu juga. Dengan cara apa mati kita juga tidak tahu. Makanya pernah ketika suatu saat ada dari ya saudara atau sahabatnya Nabi Sulaiman itu yang pernah ketika dia berada di rumahnya Nabi Sulaiman gitu, kemudian ada tamu yang datang. Ketika dia datang, tamu tersebut itu kaget, tamu tersebut kaget karena melihat ada seseorang yang berada di sebelahnya Nabi Sulaiman tadi. Yaitu kaget, loh. 2 orang ini juga saling kaget karena yo seolah sampai kagetnya sampai rodok ndelik gitu. Kemudian tadi temannya Nabi Sulaiman tadi minggir karena itu tamu pengen bertemu dengan Nabi Sulaiman sendiri, pengen bercakap-cakap secara pribadi gitu. Setelah tamu ini pulang, kemudian si tadi temannya Nabi Sulaiman tadi, ya istilahnya ya umatnya Nabi Sulaiman, salah satu umatnya Nabi Sulaiman itu bertanya, siapa tadi wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, siapa tadi tamunya? Kok saya menjadi ketakutan ketika dia sampai melotot seperti itu? Kok seolah-olah dia kaget?
ketahuilah dia itu adalah malaikat maut. Dia pun juga heran dan kaget melihat kamu ada di sini. Loh, kenapa? Karena harusnya jatahnya kamu itu harus mati. Hari ini daftarnya itu kamu yang mati. Loh, bingung, sampai bingung. Cuma harusnya matinya tidak di sini. Sangke gemetere, sangke bingungnya itu. Ya sudah kalau gitu, saya takut sekali ya, akhirnya minta pinjem kendaraannya Nabi Sulaiman. Kendaraannya apa? Orang ninja bukan, tapi adalah angin. Ketika dia kemudian pinjam kendaraan tersebut, naik kendaraannya wus gitu, udah sampai ya mungkin sampai jauh, sampai India sana. Begitu maplek di situ, nah di sana sudah ditunggu sama malaikat ngotot, "Loh, kamu itu harusnya matinya di sini." Ya wes, les. Jadi adalah kematian itu dengan seperti apa, kapan, dengan cara apa, apakah harus dengan corona dulu atau tidak gitu ya. Maka itu menjadi rahasia yang harus kita perhatikan tadi. Mengingat mati itu pentingnya seperti itu. Hanya saja yang perlu saya sampaikan tentang kebiasaan hidup kita itu. Betapa di antara saudara-saudara kita yang diperlihatkan betul ya, akhir hidup yang baik, husnul khotimah. Kita sering melihat di grup-grup WA orang yang sedang sholat, kemudian dia sujud, tidak bangun-bangun ya. Ketika dia sedang mengaji, langsung dia dipanggil oleh Allah, diperlihatkan betul. Dan itu bukan perkara yang dibuat-buat ya. Bukan keinginan dia untuk mati dalam kondisi seperti itu. Masya Allah. Tetapi juga betapa Allah memberikan contoh kepada kita orang-orang yang su'ul khotimah, karena tadi dengan apa? Bahwasanya seseorang itu dipanggil Allah dalam sesuai kebiasaan kehidupannya. Kalau dengan yang terbiasa melakukan kemaksiatan, mungkin lagi sedang joget-joget kemudian dia geledak, atau dia sedang lagi nyekel tolek, ya tolek Pak. Terus surungannya apa? Enaknya apa? Ya, karo ngolor kabel, iki ora ana kabel lho, ora ana kabel. Mungkin sedang kondisi seperti itu, kemudian Allah memanggilnya, Allah mencabut nyawanya. Orang dimatikan dalam kondisi seperti itu biasanya bukan karena itu yang baru sekali-kalinya dia lakukan, biasanya sudah berkali-kali, sehingga kemudian Allah mewafatkan dalam kondisi seperti itu. Betapa sedang lagi banting kartu misalkan, atau maaf sedang ngamar, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka pesan saya yang sampai saat ini masih mempunyai kebiasaan buruk untuk melakukan kemaksiatan sekecil apapun, segera hentikan dan alihkan untuk berbuat kebaikan, beristighfar, bertobat kepada Allah, dan bersegera untuk membiasakan dengan hal-hal yang amal soleh. Apapun itu bentuknya, kalau berupa kemaksiatan, entah berkaitan dengan handphone kita ya, melihat hal-hal atau konten-konten yang tidak baik, naudzubillah, mata kita yang kadang tidak bisa menjaga, atau mungkin lisan kita yang suka terbiasa sok mengumpat, mencaci, membuli, masya Allah, naudzubillah. Atau juga perkara-perkara yang lain, mungkin mbak-mbak yang ibu-ibu yang masih suka gosip, suka kerasani. Loh, apa bapak ndak? Oh, kadang lu yang parah malah. Pak, nggih. Oh, sing jawab kok ibu-ibu. Berarti sok sering krungu. Iya, kadang soalnya keluar dengan itu tadi, sumpah serapah kadangnya. Hadirin sekalian, kita tuh begitu mudahnya untuk mengoncei atau membuka aib orang lain, seolah-olah diri kita itu tidak punya aib. Padahal Kanjeng Nabi memberikan resep, kalau pengen aib kita itu tidak terbongkar ya, Kanjeng Nabi ngendikan, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita yang punya aib pasti punya aib, punya rahasia. Dan bisa jadi aib kita itu berupa dosa, bisa jadi ya.
Nah, ketika kita menutupi aib-aib saudara kita yang jelas-jelas mempunyai kekurangan atau mempunyai rahasia buruk tadi, kita berusaha untuk menutupi, maka Allah menutupi aib kita. Di dunia akan ditutupi, dan kalau Allah mau menutupi, maka siapapun yang pengen membuka dengan cara seperti apapun tidak bakal bisa. Allah yang menutupi di dunia, dan di akhirat pun juga akan ditutupi, bisa jadi dengan diampuni aib-aib kita yang bisa jadi berupa dosa. Entah apa dosa itu, karena upaya kita dengan menutupi aib saudara-saudara kita. Maka apalagi di era medsos yang sedemikian gencar, jangan mudah untuk membuka aib orang. Mungkin lisan kita tidak ngomong, tapi jari jemari kita menari-nari, ya. Wah, itu si fulan itu, bapak ini suka begini dan begitu. Entah itu di Instagram, entah di Facebook, entah di WA gitu, entah di grup atau secara pribadi sekalipun. Iya, Japri ya, kayak lo gini begini ya, podo wae, sama ya. Karena ghibah itu, kalau toh seandainya benar yang kita ghibahkan itu tetap dosa, tapi ternyata kalau apa yang kita ghibahkan itu ternyata salah, itu malah menjadi fitnah, lebih parah lagi. Dan bisa jadi ketika kita dengan mudahnya untuk menghibah tadi, membuka aib saudara-saudara kita, kelak ya, apa yang sudah kita kumpulkan amal soleh kita selama ini di dunia, ternyata di akhirat akan diminta oleh mereka. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya mengingat mati tadi bisa menjadikan seorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Dan yang keempat adalah dengan mengingat kematian, ini juga akan memperbaiki hidupnya. Kanjeng Nabi bersabda, perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, ketika seseorang mengingat kematian waktu dia dalam kondisi kehidupannya sempit, maka dia akan merasa lapang. Dan jika seseorang itu mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga dia lalai terhadap akhiratnya. Dia tidak akan tertipu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi ketika kita zikrul maut tadi, yang mengingat saja itu sudah merupakan ganjaran bagi kita, pahala bagi kita. Kalau kondisi kehidupan kita dalam kondisi sempit pun, itu bisa menjadikan lapang gara-gara kita zikrul maut tadi. Nah, ketika dalam kondisi kita hidup kita lapang, itu kita tidak akan terlena dengan gemerlapnya dunia, karena dia tetap ada alarm tadi, mengingat kematian, bahwa kehidupan kita itu tidak abadi di dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingat kematian itu juga akan menjadikan seseorang itu tidak berlaku zalim, ya. Allah berfirman, ya, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, di dalam surah Al-Mutaffifin. Ini berkaitan dengan mereka-mereka yang suka kadang berlaku zalim, ya, wailul lil mutaffifin, ya. Celakalah orang-orang yang curang di dalam timbangannya, ya. Ketika dia itu membeli maka pengen diangeti, ketika dia itu menjual pengen mengurangi, ya, mengurangi timbangan. Makanya ketika jenengan, terutama mungkin ibu-ibu pernah ke pasar-pasar tradisional, kita lihat timbangan-timbangan ibu-ibu penjual itu kadang ada pemberatnya. Kadang jarang anak timbangan itu dilepas dari tempatnya, dari timbangannya. Kadang dipasang terus, karena ketika diambil anak timbangannya jeglek kadang. Maka sering seperti itu. Walaupun tak seberapa sebetulnya, cuman berapa sepersekian on mungkin, atau 1 on atau bagaimana, ya, tapi itu bisa, ini tadi termasuk orang yang zalim dia itu. Atau juga seperti ini, di sisi lain ketika saya memaknai, saya ini terlepas dari tentang masalah tafsir, wailul lil mutaffifin ini, ketika dia
menakar untuk membeli maka dia pengen anget. Kalau menakar untuk menjual maka dia juga pengen untuk dikurangi. Itu bagikan diri kita. Terutama maaf bagi yang orang-orang yang kulino memberikan nasihat. Mungkin seperti saya. Ketika kita itu ngomong kepada orang lain inginnya ya, bapak-bapak kamu harus begini, bapak-bapak, ibu-ibu jangan seperti ini, jangan seperti itu. Itu untuk orang lain. Tetapi kadang dia itu dengan dirinya sendiri malah longgar. Aturan-aturan tadi malah longgar. Nah ini saya khawatir juga kalau seandainya terjerumus yang seperti ini. Semoga Allah menjaga kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita zikrul maut tadi, mengingat kematian tadi, dan itu kalau tadi tentang masalah keutamaannya, maka sekarang tentang faedahnya ya, manfaat dari kau mengingat kematian itu, yakni adalah dengan mengingat kematian itu akan menjadikan diri kita lebih bersyukur kepada Allah. Karena yang namanya kematian itu berarti waktu hidup di dunia itu adalah habis. Kita semua ini hanyalah kumpulan hari-hari, kata Hasan Al-Basri. Kita semua itu menuju hari di mana usia kita bertambah, jatah hidup kita pasti berkurang ya. Jatah hidup kita berkurang, umur kita bertambah. Dan tidak ada kok balik kanan, tidak ada, maju terus. Tidak ada kok ceritanya kemudian kita balik lagi mundur ke belakang, tidak ada. Masalah ini kita maju terus ya. Dan terus untuk mengurangi tiap detik, tiap jam, tiap hari, itu akan berkurang jatah kehidupan kita ya. Bagi yang sekarang usianya mungkin sudah 40, 50 atau lebih, Kanjeng Nabi ngendikane umatku itu umurnya sekian sampai sekian ya, 60, 70 sekitar itu. Kalau sekian sudah 50-an yo karek ninggal berapa lagi ya. Pak Komar pinten jenengan? 58 rong tahun neng itu kalau maksudnya rong tahun meneh 60 jenengan ya. Kalau tentang matinya itu bisa besok ya iso. Itu kan bisa loh, sangat mungkin ya. Tapi ya mungkin sampai lebih lagi ya bisa jadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan adanya waktu yang masih ada di dalam diri kita, karena kematian itu adalah berarti jatah kita sudah habis. Artinya segala kenikmatan duniawi yang diberikan oleh Allah itu sudah tidak bisa dinikmati lagi. Maka sekarang ini ketika kita masih diberi kehidupan, maka hendaklah bersyukur ya. Karena kita masih ada kesempatan untuk menikmati berbagai kenikmatan yang ada. Sungguh menakjubkan kondisi orang beriman itu. Ketika dia dirinya mendapati dicoba oleh Allah dengan berbagai musibah, maka dia itu bersabar, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Dan ketika seorang beriman itu mendapati dirinya mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka dia bersyukur. Keduanya ini merupakan kebaikan bagi dirinya, dan ini tidak berlaku kecuali ada pada diri orang yang beriman. Hadirin sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Yang jelas ketika Allah masih memberikan kehidupan pada kita, ada kesempatan untuk bertobat bagi kita.
Baiklah hadirin sekalian, untuk menutup ini akan saya bacakan perkataan Imam Ad-Daqqaq rahimahullah di dalam At-Tadhkirah juz 1 halaman 27. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara, yaitu bersegera dalam bertaubat, yang kedua hati yang qanaah, dan ketiga bersemangat melakukan ibadah. Dan barang siapa yang lupa ataupun lalai mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama adalah menunda-nunda taubat, yang kedua adalah tidak ridho terhadap pemberian ataupun takdir Allah, dan yang ketiga adalah malas beribadah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas kekhilafan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.